Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan untuk hasil analisis menggunakan aplikasi HiPajak. Untuk materinya yaitu materi sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pajak sendiri merupakan pungutan yang bersifat wajib, di mana berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara ataupun pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Nah, perpajakan sendiri memiliki beberapa istilah nih. Yang pertama ada aset, yaitu keseluruhan sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu yang diharapkan memberi manfaat sosial dan ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Yang kedua ada NPWP. NPWP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Yang ketiga ada faktur pajak, yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak baik atas PPN maupun PPNBM. Fungsinya adalah sebagai bukti pungutan pajak. Selain itu, kredit pajak masukan dapat dilakukan dengan menggunakan faktur pajak. Berikutnya ada kredit pajak, yaitu akumulasi dari pajak yang diambil oleh pihak lain dan sudah dikurangi dengan pajak terutang. Selanjutnya ada objek pajak, yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Berikutnya ada laba fiskal, yaitu penghasilan kena pajak ataupun rugi pajak, di mana istilah ini disebut juga laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Berikutnya ada SPT atau surat pemberitahuan. SPT tahunan wajib bagi negara Indonesia yang telah memiliki NPWP. SPT tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, surat pemberitahuan tahunan ini digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Lalu ada SPT masa. Jika SPT tahunan adalah surat yang digunakan untuk pelaporan pajak tahunan, maka SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu satu masa pajak atau bulan. Selanjutnya ada tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Hal ini berarti tahun perhitungan pajak akan mengikuti tahun pajak wajib pajak. Selanjutnya ada VAT atau Value Added Tax atau pajak pertambahan nilai. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari benda atau barang ataupun jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak yang disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang dia tanggung. Selanjutnya ada CIF, yaitu Cost, Insurance, dan Freight yang merupakan bagian dari Incoterms. Penyerahan barang dengan cost, insurance, dan freight dilakukan di atas kapal, tetapi ongkos angkut dan premi asuransi sudah dibayar oleh penjual sampai ke pelabuhan tujuan. Dengan begitu, penjual wajib untuk mengurus formalitas ekspor. Yang terakhir ada margin, yaitu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan untuk menunjukkan suatu jaminan yang wajib ditempatkan oleh pemegang suatu posisi dalam perdagangan security, opsi, atau kontrak berjangka, yang gunanya untuk melindungi risiko kredit dari mitra pengimbang. Sederhananya, margin sendiri merupakan selisih antara omset dan keuntungan yang biasanya berbentuk presentasi. Margin sendiri berfungsi untuk menjelaskan keuntungan dalam bentuk presentasi yang dihitung berdasarkan angka penjualan dan produksi. Nah, untuk analisis aplikasinya saya menggunakan aplikasi HiPajak. HiPajak merupakan aplikasi yang dimiliki oleh PT Investa Hipa Teknologi yang resmi dibentuk pada tahun 2020.
Hai Pajak sendiri lahir sebagai perusahaan untuk menyediakan solusi efektif untuk mewujudkan aplikasi digital dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan terkait pajak penghasilan yang berfokus untuk wajib pajak orang pribadi, non-karyawan, dan UMKM. Selain berfokus pada wajib pajak orang pribadi, sekarang Hai Pajak juga mulai membantu wajib pajak badan dengan partnernya bersama DJP, Kominfo, dan Gobis by Gojek. Hai Pajak dikembangkan menjadi one-up tax assistant untuk membantu pengguna dalam melakukan pencatatan, perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta konsultasi pajak. Hai Pajak menggunakan Bank BNI sebagai jalur pembayarannya, dan target konsumennya tidak lain ada karyawan, freelancer, konten kreator, toko online, dan musisi serta startup. Hai Pajak merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk mengurus segala proses perpajakan dengan beragam fiturnya yang bisa diakses. Yang pertama ada administrasi pajak, yaitu membuat NPWP online yang dibantu untuk mengurus pembuatan EFIN. EFIN sendiri merupakan Electronic Filing Identification Number yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP seperti laporan SPT melalui e-filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Wajib pajak terlebih dahulu harus memiliki EFIN untuk bisa mengakses situs web pajak serta e-filing. Namun, nomor EFIN digunakan untuk mengaktifkan akun atau mengganti kata sandi pada situs web pajak. EFIN sendiri bersifat rahasia dan berfungsi sebagai alat autentikasi sehingga wajib pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan tidak sah. Cara mendaftarnya dengan membuka menu paket berlangganan dan pilih konsultasi gratis EFIN. Kemudian membuka layanan curhat pajak, mengirimkan data yang diperlukan seperti foto selfie dengan memegang KTP dan NPWP, kemudian foto KTP dan NPWP bisa dalam bentuk file PDF, dan formulir EFIN yang sudah ditandatangani. Lalu akan ditunggu selama 1-3 hari kerja, dan EFIN akan langsung dikirim melalui via email atau ke nomor WhatsApp yang sudah terdaftar di aplikasi. Berikutnya ada fitur analisa pajak untuk mengetahui segala kebutuhan pajak pribadi secara personal. Dengan adanya detail transaksi yang memudahkan pengguna, analisa pajak membantu dalam menentukan jenis dan kategori pajak yang cocok agar tidak salah langkah. Lanjut, ada fitur hitung pajak, di mana fitur ini menjamin lebih akurat dengan hitung pajak secara otomatis, dan perhitungan pajak yang tepat dan akurat dapat membantu perhitungan pajak secara otomatis dan mudah agar bayar pajak menjadi lebih akurat. Hitung pajak di aplikasi ini bisa untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, mulai dari pajak penghasilan atau PPh 21, PPh 23, PPh 25 hingga PPh 29. Selanjutnya ada fitur lapor pajak untuk jaminan bebas repot dan antri yang menyederhanakan proses pembuatan dan lapor pajak menjadi semudah chatting. Jadi lapor pajak ini untuk pembuatan surat pemberitahuan atau SPT. Lanjut ada bayar pajak untuk pembayarannya dengan dibuatnya e-billing, dan kemudian bayar pajak dengan metode pembayaran yang lengkap dan langsung terintegrasi ke pemerintah. Selanjutnya ada konsultasi pajak. Konsultasi pajak merupakan fitur yang membantu para pengguna untuk melakukan konsultasi bersama konsultan yang bersertifikat dan berpengalaman, serta siap untuk membantu segala urusan perpajakan. Nah, dengan fitur ini, pengguna yang kesulitan dan kebingungan dapat dibantu bersama konsultan terkait sistem pengurusan pajak yang diurus secara mandiri. Tetapi pada aplikasi Hai Pajak ini, fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna diharuskan untuk membeli fiturnya terlebih dahulu dengan harga yang lumayan, tetapi memberikan pengalaman yang efektif untuk pengguna dalam urusan perpajakan.
Baik, segitu saja pemaparan hasil analisa saya terkait materi perpajakan menggunakan aplikasi HiPajak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.